Kita lanjut. Kita masih belajar pada senyawa karbon, ya, yaitu nomor 3 aldehid dan keton. Kedua senyawa ini juga dikelompokkan menjadi satu golongan karena hampir memiliki sifat yang sama. Yang berbeda hanya pada gugus fungsi. Jadi ada juga persamaan sifatnya. Jadi yang pertama adalah untuk senyawa aldehid, ya. Aldehid dan keton adalah satu isomer dengan rumus molekul CnH2nO. Maksudnya aldehid dan keton ini memiliki rumus yang sama, ya, yaitu CnH2nO, ya. Aldehid adalah turunan senyawa alkana, ya, dengan gugus fungsi CHO, ya. Ini kalau kita ringkas menuliskannya CHO. Kalau pada strukturnya kita tuliskan COH, ya. Rumus molekul CnH2nO untuk senyawa aldehid, ya. Bagaimana strukturnya? Lihat ini. RCOH, atau boleh kita singkat seperti ini. Yang ini seperti ini, R garis CHO. Kalau kita singkat, mana lebih gampang menuliskannya? Boleh di sini. Sekarang udah banyak menuliskan seperti ini. Jadi kita tukarkan ini RCHO. Kenapa enggak O, Pak? COH. Nanti pikir orang membacanya itu sebagai senyawa alkohol, padahal bukan, ya. Jadi strukturnya RCOH atau RCHO, ya. Jadi dua pola. R itu adalah sebagai alkil. Bagaimana penulisan atau menunjukkan nama senyawa aldehid, ya, ya, karena tadi merupakan turunan senyawa alkana, berarti perubahannya nanti pada alnya, ya. Lihat penamaan pertama secara trifal, ini secara umum atau dalam dagang boleh kita katakan nama pasarannya, ya. Aldehid ini penamaan cara trifal untuk aldehid menyebutkan alkil aldehid. Tadi ingat RCHO atau strukturnya RCOH. R-nya itu alkil. Jadi COH-nya itu atau CHO-nya itu adalah aldehid. Itu nama trifalnya. Tetapi pada nama trifal untuk senyawa aldehid yang diturunkan dari asam karboksilat, ini banyak dari asam karboksilat. Terus terang aja saya pun nggak bisa persembahan nama-nama pada asam karboksilat ini. Di mana pada asam karboksilat akhiran atnya itu digantikan menjadi aldehid dan membuang kata asam. Jadi asam karboksilat, asamnya ini buang, atnya ini gantikan dengan aldehid. Contoh, asam format nama aldehidnya menjadi formaldehid. Format atnya ini aldehid, jadi formaldehid. Dan asam asetat menjadi asetaldehid. Nih, asetat di akhiran atnya ini digantikan dengan aldehid menjadi asetaldehid. Nih, contoh ini rumusnya HCOH. Formaldehid ini, format tadi formaldehid. Untuk kedua, CH3COH, maaf ini, ya, ini asam karboksilatnya. Jadi pada aldehidnya asetaldehid. C2H5COH, propanaldehid. Contoh 4, C3H7COH, butiraldehid. Butirat, atnya gantikan aldehid, berarti butiraldehid. Ya, itu contohnya. Itulah penamaan nama-nama trifalnya. Nih, ini yang sama pada penamaan di mana-mana. Itu dengan penamaan secara yupa. Bagaimana penamaan yupanya? Aldehid itu sebagai turunan senyawa alkana. Berarti akhiran A itu kita gantikan dengan al. Metana, berarti metanal. A gantikan dengan al, berarti metanal. Berarti butanal. Itulah penamaannya. Cara ipaknya, ya. Contoh tadi ini HCOH atau formaldehid tadi ini C-nya 1,
Kalau C-nya 1 pada alkana namanya metana. A-nya itu gantikan dengan al. Berarti kamu sebutkan namanya menjadi metanal. Ya, tuh. Lihat seperti yang ini. CH3COH ada berapa C-nya? Ada 2. Pada alkana apa namanya kalau jika C-nya 2? Etana. A kita gantikan dengan al pada aldehid menjadi etanal. Etanal, ya. Nama senyawa aldehid dengan rantai cabang atau pada kerangkanya atau strukturnya, ya. Penomoran dimulai dari gugus fungsi, itu nomor paling kecil, CHO-nya tadi. Pemberian nama dimulai dengan nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad. Kemudian nama rantai pokok, rantai induk. Posisi gugus fungsi tidak perlu disebutkan atau dituliskan karena selalu pada atom C nomor 1. Kalau dia penamaan di atas ini tadi nggak masalah. Bagaimana kalau kerangkanya pada penulisan strukturnya? Itu masalah yang bawah ini. Jadi ada beberapa yang perlu kamu lihat, ya, rantai induk. Kemudian cabang. Pada umumnya pada senyawa aldehid ini penamaannya pada yang memiliki cabang. Atau langsung aja kita lihat contohnya. Contoh ini. Seperti ini kerangkanya. Maka kalau kita lihat jumlah keseluruhan atom C-nya ada sebanyak 3. Ini gugus fungsinya COH. Ini gugus fungsi. Atau boleh kita singkat ini tadi waktu sebutkan CAO. Beda kita bacakan. Kalau seperti ini kita baca ini COH, ya. Ini juga O-nya. Baru kalau kita ringkas dia CHO. Ada berapa jumlah atom-nya tadi? 3. Maka jika struktur seperti ini pemberian nomor bahwa gugus fungsi itu sudah memiliki nomor 1 dan tidak perlu ini tuliskan nomor 1. Sudah tepat atau selalu pada berada nomor 1. Maka perlu kita nomor di mana ini? Ya. Nomor 2 dan nomor 3. Apa kira-kira namanya? Propanol. Kenapa enggak pakai nomor 1, Pak? Karena ini selalu pasti Pak nomor 1. Maka propanol ini tidak perlu dihubungi dengan tanda nomor 1. Itu yang disebutkan tadi. Contoh kedua ini dia. Langsung hitung dari sebelah kanan atom C. Ini nomor, ini 1 atom C. 2, 3, 4. Berarti rantai induknya ada 4. Kalau 4 apa namanya? Butanal. Ini namanya butanal, ya. Kemudian pada karbon di luar rantai induk ada juga sebagai cabang. Terdapat pada karbon nomor berapa dia? Adalah karbon pada nomor 2. Ini kenapa harus ke nomor 2? Ini lihat tetap pada nomor 1. Ini. Kemudian lagi yang lain, cabang lain. Maka tuliskan dulu nomornya di luar rantai induk. Ini rantai induknya. Yang ini di luar. Ini rantai induk. Di luar rantai induk adalah sebagai cabang alkil. Ini nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4. Boleh ke 4 di atas 4, boleh ke kiri. Kalau kamu pilih nomor 4 di atas, berarti ini cabang alkil. Kalau kamu pilih karbon nomor 4, berarti ini yang cabang. Apa kira-kira nama lengkapnya? Yang pertama sekali tuliskan dulu cabang. Terdapat pada karbon nomor berapa dia rantai induknya? Terdapat pada karbon nomor 2 dan nomor 3. Apa namanya? Ini namanya apa? Metil. Ini cabangnya kan? Metil. Ada berapa? 2. Kalau 2 kita awali dengan D. Maka nama lengkapnya pada nomor berapa? 2 dan 3. Tuliskan 2 koma. Ini namanya. Maka namanya 2,3 dimetil butanal. Bagaimana senyawa aldehidnya? Pada aldehid terjadi adanya cabang atau letak cabang. Pemutusan rantai induk rantai terpanjang menjadi rantai terpendek dan rantai itu kita ubah menjadi cabang alkil. Itu kata kasarnya. Ya. Isomer struktur. Ya. Isomer aldehid mulai terdapat pada suku Kn meningkat 4. Ya, yaitu pada butanal. Itu contohnya. Ini contoh C4 K9 COH ini. Bagaimana mekanisme strukturnya atau rumus bangunnya?
tuliskan dulu lebih penting, tuliskan angka nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Nah, satu kerangkanya, satu summary atau strukturnya pentanal. Kemudian ini ada berapa karbonnya? Ada 5. Putus ini nomor paling ujung, ubah sebagai cabang alkil. Kemudian setelah saya putus lagi ini pada ini CH2 nya sebagai cabang alkil, sudah menjadi 2. Berapa nanti rantai induknya? Kalau boleh rantai induk terpendek. Summary kedua, lihat ini. Hitung atom C nya berapa terpanjang? 1, 2, 3, 4. Kemana satu lagi atom CH3 nya? Atau cabang, itulah yang diubah sebagai cabang alkil. Jangan dibuang atau jangan dikantongi. Kemana ditambahkan Pak? Ini pada karbon nomor 2. Sama jumlahnya kan? Boleh tekan sini. Nih. Apa namanya? 2 metil butanal. Nih. Kemudian CH3 ini cabang alkil. Tempatkan lagi pada karbon nomor 3. Maka namanya ini pada karbon nomor 3 menjadi 3 metil butanal. Ini sudah kita putus rantai induknya pada karbon nomor 4. Bagaimana kalau kita coba putus pada karbon nomor 4 dan 5? Berarti ada 2 dan itu kita ubah sebagai cabang alkil. Ya, ini. Bisa. Menjadi rantai induknya 3. 1, 2, 3 kalau ke kiri, ke atas boleh. 1, 2, 3 ke bawah juga boleh. 1, 2, 3. Pilih salah satu, ke atas, ke bawah, atau ke sebelah kiri. Kalau kamu pilih ini, berarti di luar ini adalah sebagai cabang alkil. Luar rantai Indonesia sebagai cabang alkil. Ya. 2 dimetil propanal. Ini kita pilih nomor 1, 2 dan 3. Atas dan bawah itu sebagai cabang alkil. Pada karbon nomor 2 ada berapa dia? 2. 1 di atas, 1 di bawah. Maka ini namanya 2,2 garis dimetil propanal. Rantai induknya 3. Jadi jumlah sumbernya sebanyak 4 ya. Bagaimana pembuatan aldehnya? Yang pertama, aldehid itu dapat dibuat dengan oksidasi alkohol primer, ya, itu oksidasi alkohol primer dengan K-4 dan K2SO7. Biasanya ini oksidator ini hanya kita cukup tuliskan dengan oksigen. Ini contohnya, lihat. CH3, CH2 ini primer, alkohol primer. Hanya mengikat satu atom C yang lainnya ini. Ya. Berikatan atau bereaksi dengan oksigen atau K-4, bereaksi menghasilkan CH3COH. Ini aldehidnya. Ditambah H2O. Ya, itu aldehidnya. Ini juga oksidator, akan menghasilkan oksida, ya. Jadi kesimpulannya, alkohol polimer ditambah oksidator akan menghasilkan aldehid tambah air. Kemudian reaksi oksidasi aldehid ini akan menghasilkan asam karboksilat. Ini aldehid reaksikan dengan oksidator maka terbentuk asam karboksilat. Ini reaksinya dengan K-4. Ini aldehidnya CH3COH ditambah ini K-4 K2SO3 atau oksidator, maka akan menghasilkan asam karboksilat CH3COOH ini. H berikatan dengan oksigen, itulah OH-nya ini. Kemudian reaksi dengan latar Fehling ini, pelajari dengan CuSO4 itu Fehling. Ini juga akan menghasilkan asam karboksilat. Dan di situ nanti ada larutan berwarna merah bata. Merah bata itu apa? Cu2O. Reaksi dengan larutan toluen sini hasilnya. Ini juga akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian nanti ada argentum cermin perak dia, enggak kristal ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat senyawa aldehid itu? Ya, kita lihat pertama, aldehid sifat fisisnya
aldehid merupakan senyawa polar dan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada senyawa non polar. Nih, kenapa lebih tinggi? Karena polariti ikatan yang kuat dengan bobot molekul yang sama. Ini jika zat yang sama, yang non polar, ya, berarti golongan non logam itu. Kemudian adanya kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen, inilah ikatannya polar ini. Maka aldehid dengan bobot molekul rendah dapat larut dalam air. Ya. Bagaimana sifat kimianya? Lihat sifat kimia. Dapat mengalami reaksi oksidasi menghasilkan asam karboksilat yang reaksi tadi. Kemudian dapat juga mengalami reaksi adisi menghasilkan alkohol primer, mengembalikan kepada bentuk semula reaksi tadi. Alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Jadi kembalikan dia atau reaksi adisi menghasilkan senyawa alkohol primer. Ya. Apa kegunaan senyawa aldehid? Kita lihat kegunaannya. Pertama, pada pembuatan formalin. Pembuatan formalin itu bahan dasarnya juga merupakan formaldehid yang kadarnya pada 40%. Untuk apa formalin digunakan? Itu mengawetkan praktek biologi atau mengawetkan pada rumah sakit mayat. Ini paling umum formalin, ya. Itu yang kita kenal paling umum mayat. Jadi formalin pembuatan juga dari formaldehid. Tetapi tidak boleh untuk mengawetkan makanan, sangat merusak makanan. Bayangkan makanan yang diawetkan, badan pun juga akan terawet, ya. Artinya badan pun semakin mengeras. Bayangkan mayat yang formalin sama seperti itu. Kita mengawetkan makanan, kita makan itu, kita akan tidak jauh. Kemudian kedua, untuk membuat berbagai jenis plastik termoset, plastik yang tahan meleleh pada pemanasannya. Itulah formalin termasuk juga satu situ. Banyak lagi dari aldehid senyawa lain itu pada pembuatan bahan plastik, ya, yang tahan panas. Ada juga seperti sebagian ini seperti pointer bapaknya, ya. Dan yang terakhir latihan 54, kerjakan dan lanjutkan yang lain.